maksudnya dalam urusan ibadah. Itu kata Ibnu Qudamah disebutnya musyawarah, memberikan syarat. Kita suka gitu, bangun pagi uang, wes. Apa syaratnya? Kita kasih syarat, ya Allah, berikan aku kekuatan. Saya tafakuri, ternyata kita usahakan untuk sholat duha. Sholat duha itu kalau golibnya, umumnya orang biasanya dihubungkan dengan rezeki. Ini duha, kayak rezeki lancar. Tapi setelah duha sare lancar gimana? Ternyata setelah saya tafakuri, sholat duha itu sedekah sedih. Jadi kesimpulannya, kalau kita sholat duha, ya menurut pandangan saya, artinya kita minta izin dulu kepada Allah. Ya Allah, hari ini aku ingin pergunakan badanku untuk melakukan berbagai macam ketok, minta izin. Kadang-kadang kita tidak minta izin, langsung pakai. Kenapa? Karena kita ini bukan pemilik. Diri kita ini bukan milik kita. Mana buktinya? Nah, buktinya kan di akhirat ditanya. Loh, kalau diri kita milik kita sendiri, siapa yang nanya tuh? Seperti motor milik sorangan, ada orang mau nanya gitu. Tapi kalau motor pinjaman, aku bakal ditanya punya Tuhan. Oh, berarti kesimpulannya jiwa raga kita, hidup mati kita, ibadah kita ini ada yang memilikinya. Maka sebelum kita memulai kegiatan, ini pengalaman saya, setelah kita sholat duha, kita minta izin kepada Allah. Ya Allah, berikan kekuatan, berikan izin untuk menggunakan seluruh anggota tubuh ini di dalam ketok. Masya Allah, ternyata hasilnya sangat luar biasa. Energinya luar biasa. Karena apa? Karena sudah minta izin. Kalau antara minta izin, nah supaya dipakai, mesti pakai itu dirusak lagi. Pagi-pagi itu olahraga yang rasanya jam sehari. Orang yang tidur pada subuh gak akan dapat doa Nabi. Mau suka tidur pada subuh? Usahakan Bu, jangan tidur. Kurang tekenin doa Nabi. Apa kata Nabi? Allahumma barik li ummati fi buhuriha. Ya Allah, berikan rahmat kepada umatku pada pagi hari. Barakah pada pagi hari. Nah, kalau tidur memohon. Tidur di dalam Islam itu ada 3 Bu ya. Ada kailula, hailula, ailula. Dua tempat nggak boleh tidur. Ailula dan hailula itu nggak boleh. Dilarang dalam Islam itu, dalam ajaran agama kita, tidur setelah pada subuh dan setelah pada asar. Yang dibolehkan itu hailula sebelum duhur atau setelah duhur. Berapa menit? 10 minutes only, 10 menit saja. Cukup. Betul, 10 menit. Itu tidur hailula. Ternyata untuk menterapi otak lagi. Dan itu dipraktikkan semua orang bule sebenarnya. Kalau pada subuh saya, kepada duhur saya, pada asar saya, pada maghrib saya. Gara-gara non amalkan hadis itu ya, tidur orang lagi sahur dapat pahala. Jadi tidur itu usahakan kailula. Ya nanti kalau mau bekerja setengah 12, tapi tidurnya paling lama 10 menit katanya. Itu yang diajarkan. Karena para sahabat juga setelah sholat Jumat itu biasanya mereka tidur dulu sebentar. 10 menit. Ya kayak gula di jam seberang mulai setengah salapan, buka dulu mau. Islam itu Pak udah komplit semua. Tidur aja sebentar. Soalnya pada semua. Ini ajaran yang disampaikan di dalam syariat. Masuk surga, dihisab sangat berat.
Mungkin yang kedua kita, kayaknya nomor 1 agak sangat sulit. Masuk surga tanpa hisab, masya Allah. Tapi saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga di jemaah kita di sini ada orang yang masuk surga tanpa hisab. Nanti dia minta kepada Allah, orang yang masuk surga tanpa hisab itu VIP kawan. Very important. Apapun yang dia minta nanti kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan. Kemudian dia berdoa, ya Allah, si fulan yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yujuna ma'ana. Pak Didin sholat bersama kami, haji bersama kami, sahur bersama kami, nahan yang sangka neraka. Kita kan nggak tahu kan apa kata Allah. Pepek kalau kapan neraka ambil Pak Didin, pas masuk ke neraka yang Didin terobak. Didin Rosidin, saya lihat di Facebook kemarin Didin Rosidin itu di Facebook bukan Didin bro. Ambil, ada yang sudah terbakar sampai tumit, sampai lutut, pinggang, atau sampai badannya semua habis terbakar. Kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benar, ambil, bawa, tarik pada ini, bawa. Kemudian dimasukkan ke surga, dimasukkan dulu ke dalam sungai, kemudian akhirnya keluar. Jadi lagi seorang Didin Rosidin. Tapi di Natarana ya tulisan jangan minum, jangan sabar kan? Kenapa yang penting asal? Makanya berteman itu hati-hati. Saya ingin mengingatkan kepada anak-anak kita hati-hati cari kawan. Karena di dalam hadis dikatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalilu. Seseorang bersama agama temannya, maka hendaklah dia melihat siapa orang yang dia jadikan teman. Iya mas sotoy dijadikan teman itu orang yang jauh dari agama dengan mengatakan tenang, saya bakal dibawa ke masjid. Di atas justru mana nak ke masjid deh. Cari bu, cari pada anak-anakku ini juga kan, lihat dulu temanmu itu siapa. Kalau temanmu HP terus gitu kan, maka HP itu udah ada gelarnya sekarang, setan tipis katanya. HP, saya juga mengingatkan kita semua ya yang ada di sini. Cing, aku kalau di masjid tolong tak-atik HP lah. Kenapa? Karena masjid ini tempat kita berdagang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malu lah tak-atik HP, saya juga berusaha untuk sekarang nggak mau tak-atik HP era masjid. Ceritanya ke di akhirat yang benar terus sholat zuhur nggak mau ada HP, kalau ditinggal itu orang monyet baik. Tuh pada mana HP? Mungkin di luar dah, baru kita ngotak atik ya, anaknya siapa ya? Saya kan tidak pernah melarang orang main HP. Sementara orang lain melarang main HP. Saya cuma mengatakan, kalau main HP kamu makin dekat kepada Allah, HP-mu benar. Kalau kamu main HP-mu makin dijauhkan kamu dari Allah, berarti nggak benar HP-mu begitu aja. Selesai gitu saja. Ini anak-anak tadi kamu main HP makin dekat, makin jauh. Makin jauh berarti nggak benar HP-mu. Itu HP-mu kan jual. Kalau dilarang-larang susah zaman sekarang Bapak, Bu. Mereka ini zaman lahir di zaman teknologi. Jaringan apa namanya itu satelit itu yang memancarkan apa namanya itu sinyalnya itu, selagi dia masih di perut ibunya sudah mempengaruhi dia. Makanya begitu dia keluar, dia gampang main, bisa install ini, install itu. Sementara orang lahir di zaman eta, gak teh, kumaha yang install na, keinjuna malah diajar keinjuna.
Karena memang bukan zamannya. Kalau mereka memang sudah zamannya. Makanya kita juga pernah eksperimen. Kenapa ada anak-anak yang kita ajar yang satu sisi kok diajarkan hafal Quran hadis mudah, yang seorang lagi diajarkan hafal Quran hadis susah jensum. Ternyata makanannya berpengaruh. Yang satu orang tuanya tak peduli, ketika masih senang abok, judi, duit abok dipakai beli makanan, masukkan ke mulut. Istrinya juga nggak peduli, jadi barang haram masuk ya susah hafal Quran hadis. Penting. Jadi kembali lagi tadi seperti tadi dihisab. Nanti dihisab itu ada dua. Mereka yang sukses timbangan amalnya lebih banyak, dan mereka yang timbangan amalnya kurang. Mau nggak mau mereka harus masuk dulu ke dalam neraka, dan mereka akan dikeluarkan dari neraka ketika mereka mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Nah, kita kemarin juga sudah membahas pada pertemuan yang ketiga apa yang disebut dengan hakikat tauhid. Karena tauhid itu berasal dari kata wahada yahidu. Kemudian dia masuk ke wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan sehingga menjadi wahada yuwahidu tauhidan. Maka secara bahasa makna tauhid ja'ala syai'a wahidan, menjadikan segala sesuatu itu satu. Kalau saya naik motor tiba-tiba ada yang ngabonceng di luar, maka saya bilang buat turun, nggak usah naik, saya sendiri aja. Nah itu saya menjadikan satu. Atau misalkan di sini semua di ruangan, saya keluarkan semua orang, saya tinggalkan satu. Nah itu artinya mentauhidkan dari segi bahasa. Ja'ala syai'a wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Makanya tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sudah kita sampaikan ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, wa isqala Ibrahim li abihi wa qaumi ma ta'budun. Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, apa sih kalian sembah? Qalu na'budu asnaman fanazallu laha akifin. Yang kami sembah ini patung-patung. Fanazallu laha akifin, dan kami senantiasa tekun beribadah kepada patung. Kemudian apa kata Ibrahim? Qala hal yasma'unakum istad'un aw yanfa'u aw yanfa'ukum aw yadur aw yanfa'una wa aw yanfa'unakum aw yadur. Kalau kalian panggil patung-patung itu mendengar tidak sih? Apakah dia bisa memberi manfaat dan mudarat? Tidak. Tidak bisa mendengar, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Kenapa disembah? Jawabnya cuma satu. Bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Tidak, tapi kami temukan bapak-bapak kami yang melakukan hal tersebut. Kami sebagai anak cucu yaitu doa. Maka pada akhir ayat itu dikatakan, ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, dikatakan kepada mereka, mana mereka yang kalian sembah? Apakah mereka bisa menolong kalian? Ternyata tidak bisa menolong sama sekali. Maka pada ayat itu dikatakan, ini sebabnya apa? Istusabbikum birabbin alamin. Karena kalian telah menyamakan hak Allah dengan makhluk. Jadi tauhid. Nah, secara definisi tauhid itu didefinisikan ifradullah bil ibadati, menunggalkan Allah dalam urusan ibadah.
Sekali lagi kemarin juga kita sudah bahas, ibadah itu ada dua. Normal itu ayat 2 di Ustaz kemarin, ayat 2. Apa Pak ayat 2 teh? Gado-gado. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah kita hubungannya dengan Allah. Ibadah ghair mahdhah hubungan kita dengan sesama manusia dan makhluk. Dan kemudian Allah membuat aturan-aturan bagaimana beribadah dengan Allah. Begini aturannya: sholat, zakat, saum, haji, dibikin aturan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana bab bermuamalah dengan manusia. Manusia itu ada 3. Bagaimana berhubungan dengan sesama muslim, bagaimana dengan kafir, bagaimana dengan munafik, disusun rapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berikutnya bagaimana berhubungan dengan selain manusia, dengan jin, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang. Itu sudah dijelaskan semua aturannya. Aturannya berhubungan dengan jin, nggak bisa melihat jin. Itu muamalahnya gitu, nggak bisa lihat jin. Kenapa? Karena Allah telah mengingatkan mereka melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Innahu wa qabiluhu yarakum min haitsu la taram. Jadi aturannya bermuamalah dengan jin itu bisa ningali. Ayo jin di dia mah. Maka ayo jin di dia mah. Gede belum. Ya udah. Berarti yang kita ajak ngomong ini bukan manusia. Jin, karena hanya sama jin yang bisa lihat jin. Itu aturan muamalahnya seperti itu. Tapi orang mengatakan bisa. Ya terserah Anda kalau begitu. Kalau menurut saya tidak bisa, karena Allah berfirman seperti itu. Maka kata Imam Syafi'i, man za'ama annahu yaral jinna karena syahadatahu. Barang siapa yang merasa dia bisa lihat jin, coret syahadatnya. Sekarang kalau di FB itu lagi tren tuh. Apalagi ada yang bisa mengatakan manggil orang yang sudah mati, itu terjemporin. Aduh, hati-hatilah. Ya. Bermuamalahnya sudah jelas, muamalahnya gitu. Kamu gak bisa lihat kata Allah, itu sudah selesai. Sama orang kafir begitu, sama orang munafik bagaimana? Dijelaskan. Sama orang mukmin bagaimana? Dijelaskan. Kata Allah apa? Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamahu bainahum. Jadi kalau sama orang mukmin ruhamahu bainahum, kita harus saling kasih sayang. Dia sesama muslim udah main curiga, wah ya tuh paling kesel kalau lagi jalan tuh dilihat celana dulu. Apa maksudnya itu? Bentar pada celana aja. Yang nggak ngatur, begitu lihat yang ngatur udah nggak senang. Cintrang ya, banjir gitu. Nah, yang ngatur melihat yang ke bawah juga nggak suka. Aduh, tukang sapu jalan datang. Padahal kan babnya sudah jelas, muamalah ruhamahu baik. Itu dulu yang dikedepankan. Nah, setelah terjadi kasih sayang, baru saya menasehati. Dan orang itu kalau dinasehati dia punya hujah, nggak usah maksakan itu. Misalkan kita maksakan dia, kalau sujud itu turunnya lutut dulu, turun heula. Kenapa itu ngantuk kan? Maksudnya tangan dulu atau lutut dulu? Ya turun dulu, lutut dulu sama. Kata yang lutut dulu, lutut heula.
kumari onta teh jadi salah di onta gitu. Kata yang tangan enggak tangan dulu, kumari sama onta juga ada ini. Maka ini kita tanya, dalil ada apa? Oh dia bisa bacakan. Kata yang lutut dulu, kenapa harus lutut dulu? Karena hadis yang mengatakan tangan dulu itu maklum matanya terbalik. Rawi harusnya mengatakan lutut, kata ngomong tangan. Dan kata yang tangan justru eta maklum harusnya tangan dulu, kata ngomong lutut. Nah, guys, akhirnya jadi pilihan bagi kita. Mau lutut dulu, mau tangan dulu, asal semuanya sudah ada dalil, itu pilihan untuk kita silakan. Suatu saat pasti Anda akan mendahulukan lutut Anda dulu, karena Anda lagi kita sakit. Misalkan tangan nggak usah, atau sebaliknya harus mendahulukan tangan asam urat sudah. Tangan dulu. Gara-gara nggak boleh lutut dulu, kumaha tuh? Sirana lah tuh. Udah selesai kalau orang sudah masing-masing punya dalil. Lu berarti mau tidur atau mau anteng anu goyang-goyang atau enggak? Kita tanya dulu yang goyang ada dalilnya tidak, yang tidak ada dalilnya tidak. Yuhari la yuhari itu ayatnya tidak. Oh ternyata dia bisa bacakan dalilnya ada, ya udah beres, nggak usah saling serang. Kata yang anteng justru orang goyang-goyang hadisnya ada roh. Kata yang gerak-gerak terbalik mana justru mana udara roh. Ada dalilnya, ada yang sudah. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita sudah berusaha untuk menstandarisasikan apa yang kita kerjakan dengan keterangan. Kalau mungkin ada kesalahan, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Sudah selesai. Jangan kau siksa kami ya Allah kalau kami lupa, kalau kami bisa. Kami sudah berusaha, kemampuan kami sampai di situ. Nggak usah lagi. Akhirnya kalau mau sholat nunggu dulu. Masuk masjid kurang tinggal curug. Itu masuk, diutak-utak ya, sama segera pulang. Out kan? Itu sakit parah. Kemudian yang misalkan tidak menggerakkan juga lihat dulu. Ya, yang menggerak-gerakkan lihat kurang tinggal curug. Oh ini mau beda, Maka saya ingin mengatakan selagi orang itu punya dalil, punya hujah sudah beres. Karena orang muslim itu ruhamahu bainahu. Dia harus saling kasih sayang. Tetapi kalau nggak punya dalil, misalkan tadi lutut dulu atau tangan dulu, ya jadi mana yang turun tes kira-kira. Maka kita tanya ke ini mau tidur ada ahli. Nah orang seperti ini bukan untuk dicerah di dalam Islam. Dia punya hak muamalah berikutnya untuk diberi nasihat. Dan nasihat di dalam Islam itu dengan cara bagaimana? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Oke, kita tunggu dulu selesai sholat. Kemudian kita panggil biasa orang, kebetulan kita lewat kue piah, kue malam karena duduk di luar masjid molor kira yang naros kedua bisa naros kedua ay saya masuk umur hidup kakak hari batu tes sirahna ay mulai dari atas sirahna emang kumaha kata keterangan nah kayak gitu iya kalau sirahna dijuluk siap bintang karena ada dalam satu masjid orang lagi berdoa itu dia doa itu angkat tangan di masjid itu orang nggak pernah angkat tangan, dia angkat tangan Rabbana langsung di keprokan bin Asia sebelum lupa orang muslim itu ruhamahu bainahu. Saya misalkan sholat di masjid tiba-tiba orang salam ke
mengajarkan salam-salaman, saya ikut salam. Saya nggak AIDS. Sangat berbeda. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena kita mendahulukan tadi rohamahu baik. Bukan berarti kita menyetujui apa yang dia kerjakan. Karena kalau kita sudah memasang sekat, barrier, nggak bisa ada orang yang masuk. Pasti nggak bisa. Kenapa? Kalau orang udah nolak dulu. Kalau benar kita mau teroris ini mau keras ini. Ada kalau saya teroris itu orang buka cek video mah saya gitu. Ini penting. Jadi, nah ketika kita mengambil semua aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, baik di ibadah mahdhah, di ibadah ghair mahdhah, hanya datang dari Allah, itulah yang disebut at-tauhidu. Tapi kalau Anda kombinasi, Anda belum boleh disebut tauhid. Di dalam bab sholat, zakat, saum, semuanya aturan dari Allah. Kudu ikhlas, kudu nonton ke kanjeng Nabi, kudu kaopat, kudu makan benar. Bab muamalah datang ke bank emok. Jangan tauhid dari mana orang dia? Tapi dia mendakwakan tauhid. Sampai tahun kita dikasih judul tauhid bingung bisa juga. Soalnya kalau melempar enggak ya tauhid. Wah, ini mah tauhid yang mantap nih. Begitu makan tauhid kita makin. Bukan begitu tauhid, seharusnya ketika kita bertauhid, aturan ibadah mahdhah dari Allah, aturan ibadah ghair mahdhah juga harus datang dari. Maka kita katakan kepada siapa namanya tadi Bang Emok tadi, punten, ouch, saya tidak akan mendekati Anda, karena saya kalau mendekati Anda mungkin tauhid saya nanti rusak. Terus Pak, Bapak kan butuh kasih ibu sekarang, yang saya nih kata Bang Emok, kabatur Pak 5%. Terus ke Bapak mau saya kan bekerja ibu 2,5% sama reporting, kira-kira mau? Kalau orang lain dikasih 10%, ibu dikasih 2%, kumaha? Kumaha Bu? Gak bisa, tekenin. Enggak 100%, 1 juga. Tapi benar kacau kayak gitu. Karena Anda mengambil aturan selain aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf Bang Emok, dilarang seperti ini. Saya tidak akan dekat-dekat dengan Anda. Kecuali PPS, tidak ada kecuali nges. Enggak apa-apa. Enggak perlu, insyaallah masih sanggup anak istri saya saum. Masih minum air putih enggak apa-apa. Insyaallah saya berusaha untuk yang lain. Pinjam aja. Tidak main-main dengan bank. Karena kalau main-main dengan riba, Allah telah mengingatkan di dalam Al-Quran, Allah itu akan mengembangkan sedekah. Allah akan menghancurkan yamhaqullahu riba wa yurbit sedekah. Allah itu akan menghancurkan riba, kemudian mengembangkan sedekah. Jadi kalau harta itu ingin berkembang harus banyak sedekah. Karena Islam mengajarkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi cara di bawah batu orang copot di ujung. Jadi kalau harta kita ingin berkembang, sekali lagi jawabannya cuma satu, banyak so. Kalau itu mau hancur, mainkan dengan riba. Karena itu janji Allah akan menghancurkan riba. Makanya orang-orang yang minjam ke bank-bank riba itu, bank emok itu, tanya saja sama mereka. Apa mereka keluar dari masalah atau makin tambah masalah? Yang saya ketahui justru tambah masalah. Karena Allah tidak mungkin salah. Allah tidak mengingatkan, Allah akan membangunkan sedekah dan menghancurkan riba. Tapi kalau di Cilegon, pasir ini kan Pak Cilegon ini sementara waktu. Jadi alhamdulillah gara-gara corona jadi lama.
Di situ kan ditulis pemuda Pancasila dilarang bak emok masuk, hebat juga itu. Kalau lewatnya dari Cigender, situ kan. Kita belum ada nih mulai nulis kayak gitu. Malah kita malah diundang silakan masuk bang. Aduh, kumaha ya. Ulama jelas tentang syariat Islam menjelaskan dilarang masuk. Segitu. Saya datang di jalur juga gitu. Ditulis diri satu bang emok, rentenir, apa dilarang masuk, hati-hati. Gambar itu terdok dari mantap kan. Orang terkalah di on. Nah, kalau kita ambil aturan makhluk dari Allah, kemudian aturan dari makhluk tidak dari Allah, maaf, Anda belum bisa disebut muwahhidun, orang yang menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda masih setengah tauhid, setengah musyrik. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk tetap tidak mengalihkan hak Allah kepada makhluk. Dan kemudian juga kemarin juga sudah kita bahas ayatnya untuk menjelaskan bagaimana yang disebut tauhid, bagaimana yang disebut musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran menjelaskan Daraballahu mathalan, Allah telah membuat sebuah perumpamaan. Mari kita bacakan ayatnya. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah telah membuat sebuah permisalan tentang seorang hamba sahaya. Fihi syuraka'u mutasakisuna. Jadi seorang hamba sahaya dimiliki oleh beberapa majikan yang dimana antara majikan itu mutasakisuna, saling berselisih. Kira-kira bagaimana, Bu? Ibu dimiliki oleh 5 orang. Kumaha. Ibu mau berbakti kepada yang mana itu? Makanya kalau Tuhan itu banyak kan liar kan? Kalau kita nanti ikut nyiroro kaler, nukidul ambek. Kumaha jadinya? Jadi orang kaler mau kidul harus ada aturan lagi. Makanya Tuhan itu satu. Yang hanya bisa memberikan manfaat dan mudarat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala. Seorang hamba sahaya hanya dimiliki oleh seorang tuan. Apa sama kata Allah? Maka para ulama menjelaskan dengan datangnya ayat ini, Allah menjelaskan yang pertama disebut musyrik, yang kedua disebut tauhid karena dia hanya menghambakan kepada satu majikan. Sedangkan yang ini hadir ke hidup. Di satu sisi dia sholat. Nanti selesai sholat mungkin ibu mau main-main kan? Setelah sholat subuh, kemudian pengajian main. Di satu sisi mentauhidkan Allah. Baca surat Qul Huwallahu, selesai. Begitu nanti main lewat Rancakalong, kemudian belok kiri Tanjung Siang, Patung Nanas, belok kiri naik Lembang Ayat Tebing Emen. Di situ mulai mutasakisuna. Ibu percaya lagi Tebing Emen ini keramat. Wayana kudu bican rokok. Hari kita tahu musik begitu. Tapi di dia percaya cuma orang terbaik untuk orang Islam. Gitu nih. Berarti mau lewat Tebing Emen itu langsung tet 3 kali kalau 97 mah. Punten anu ngageuh di dieu, padahal salat subuh tadi dia yang jadi imam. Allahu ahad. Kok kalanya ahad?
aduh kieu mamaot macilaka we bohong. Orang yang mentauhidkan Allah tebing emen, mau eman, mau omon kayak sapodo. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali. Maka begitu kita lewat satu tempat, kita baca doa. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Selesai. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala ciptaannya yang akan memudaratkan dirimu. Selesai. Tapi ia dikombinasi nih. Di satu sisi baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Mak bikin rokok buat. Aduh ya Allah, gimana Anda mau nggak boleh ketemu Allah? Nggak boleh ketemu Allah itu. Karena Anda mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga pernah bercerita, saya main ke rumah teman saya. Kemudian dia memiliki seekor ayam warnanya kelabu. Saya senang ayam itu. Kemudian saya datang lagi ke situ, saya beli ayamnya enggak, terus kembali di kesaradan apa maksudnya? Saya gaduh gunung iya sih. Gaduh gunung iya, seperti kumaha cinta dia ngobrol. Pertanyaan saya, kalaupun ayam ngagegeh di gunung iya, pertanyaan saya, apakah dia menciptakan dirinya sendiri atau dia diciptakan? Sok jawab. Coba jawab. Apakah yang mengagegeh gunung ia menciptakan dirinya sendiri atau dia diciptakan? Jawab. Kata teman saya, ya Allah, saya diciptakan oleh Gusti Allah, Gusti Allah. Nah kalau kamu tahu ada yang menciptakan, kasihan kucing. Baru pada pikir teman. Artinya kayak gini, saya punya anak muas umur 10 tahunan. Anda itu takut sama anak saya, tapi sama saya meleleh kumaha. Kalau ada muas jalan, muas juga. Tapi begitu saya jalan, tapi itu jelmanya. Harusnya dia takut kepada yang menciptakan. Kalau memang ada itu Nyi Roro Kidul misalkan, Nyi Roro Kidul itu jadi sendiri atau ada yang ciptakan? Atau keluar sendiri, gitu. Ada yang menciptakan. Kalau memang ada berarti ada yang. Nah pertanyaan kita, siapa yang harus kita takuti? Nyi Roro Kidulnya atau yang menciptakannya? Allah terkini pakai baju hijau. Rusak tauhid kita. Padahal Anda membaca Quran sudah jelas, hadis sudah jelas, masya Allah. Tetapi Anda mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kebanyakan manusia sekarang ini. Satu sisi ibadah mereka bagus, tapi mereka tidak paham hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita di sini kita ingin mengkaji terus bagaimana hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang kita takuti. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan kedepannya. Kita akan bahas secara rinci hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang disebut nanti hak rububiyah, ada yang disebut hak uluhiyah, ada yang disebut hak asma dan sifat. Ini bagaimana metodologi yang digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan lebih rinci lagi hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup ada pertanyaan silakan. Ibu ada yang mau bertanyakan? Ya. Bapak ada yang mau bertanyakan? Ibu juga punya, jangan sampai tauhid kita ini rusak. Karena kalau tauhid kita rusak, tidak akan pernah sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tauhid adalah jaminan keselamatan. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.